Oke, baik, terima kasih. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vicky Fernando Inanosa. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya membuat tugas untuk mengikuti ujian akhir semester. Baik, terima kasih. Di sini saya langsung saja mempresentasikan tugas saya. Ya, di sini saya langsung saja untuk mempresentasikan tugas saya. Tugas ujian akhir semester, materi ketul teori politik klasik dan kontemporer, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Abstrak, pergumulan politik kontemporer dalam melahirkan beberapa bencana kemanusiaan dunia politik, menempatkan wajah yang terlalu mempentingkan kekuasaan pribadi kelompok dan golongan universitas, mempentingkan kekuasaan pribadi kelompok dan golongan universitas, kepentingan masyarakat menjadi tercabi-cabi dan terbagikan, dan masyarakat menjadi terkotak-kotak. Berbeda halnya dengan politik Islam yang secara ontologis memandang manusia secara holistik dan universal, kemudian secara epistemologis bersumber pada wahyu Tuhan, kuasa dan sunnah Rasul. Namun secara historis politik Islam terbit timbul dengan tenggelam akibat terpaan pada politik Barat sekuler yang haus kekuasaan berdasarkan kedua paradigma politik tersebut di atas. Maka yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah pergumulan politik pada era kontemporer, dan adakah organisasi politik Islam dalam era globalisasi dewasa ini. Tulis ini menggunakan analisis kualitatif sehingga diharapkan pada menunjukkan politik Islam merupakan model politik yang paling relevan dalam menjawab berbagai problem kemanusiaan yang timbul sebagai akses dari perpolitikan kontemporer yang tidak berpihak kepada manusia. Tulisan ini sengaja ditulis untuk mengembalikan perbedaan bagaimana politik klasik dalam ilmu politik. Secara garis besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan ada dua kutub yang paling berhadapan yakni Thomas Kuhn yang percaya pada penelitian dahulu baru teori, sedangkan Karl Popper malah sebaliknya, yakni teori dahulu baru penelitian. Dari dua model cara berpikir di atas menunjukkan bahwa gerakan pikir Popper yang mendapatkan teori dahulu baru penelitian yang dianut oleh pemikir pendekatan ilmu politik klasik, mengungkapkan pemikiran klasik yang mempentingkan teori perkembangan data berpikir deduktif. Studinya sangat normatif dengan pemusatan pertanyaan yang bersifat dan das solens, apa yang seharusnya.
mengenal politik klasik dan politik kontemporer. Pendahuluan semenjak munculnya pemikiran yang membedakan watak alam sosial dengan alam fisik lebih dari 200-2500 tahun yang lalu, teori politik telah menarik perhatian pemikiran dari segala zaman, bahkan tidak ada bidang pengetahuan dan perbedaan manusia. Permatikan politik klasik dalam ilmu politik secara garis besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jika interpretasi mengharuskan kita melihat ilmu politik sebagai suatu keseluruhan, suatu korpus pemikiran. Intervensi juga merupakan suatu cara untuk memecahkan agar berbagai bagaimananya dapat ditanggapani. Hasilnya diharapkan merupakan suatu ekspresi yang lebih manusiawi untuk menampingi perspektif inilah. Syaratnya adalah sedikit kecerdasan, kebesaran yang lebih besar, dan terutama sekali suatu sentuhan humor. David Apter mengantar analisis politik perkembangan ilmu pengetahuan diwarnai oleh dua arus pemikiran besar yang saling berdebat. Perbedaan itu terjadi cukup lama dengan mendapatkan pertanyaan apakah ilmu pengetahuan kumulatif secara evolusioner. Sebuah pertanyaannya penting yang senantiasa mengulas pemikiran para ahli filsafat, ilmu sosiologi, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan filsafat politik. Para ahli inilah yang berhubung tanpa dua jurnal ilmu politik dan pemerintahan. Artinya positif, melainkan saingan bersaing menurut versi masing-masing. Mothar Mas'ed dalam bukunya Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi secara menulis dan memberi penilaian dua perdebatan itu dengan menampilkan pemikiran dan sekaligus kelahiran bidang Popper. Ilmu pengetahuan itu berkembang secara rasional dan komunitas yang melalui proses fasilitasi dan penemuan baru. Dalam proses ini, teori-teori dalam bidang keilmuan yang bersangkutan harus terus-menerus berhadapkan pada tes falsifikasi dan semakin banyak teori-teori yang lulus tes kualifikasi semakin maju ilmu tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit teori-teori yang lulus tes kualifikasi tidak ditutup. Dengan demikian, keputusan seorang ilmuwan untuk mendukung atau menolak suatu teori yang didasarkan perkembangan aktif, yaitu apakah teori ilmu lulus atau tidak. Satu pendapatan Popper tersebut senapas dengan gagasan Ritzian dan Douglas Gottman. Dalam bukunya yang berjudul Teori Sosiologis Modern, ia menulis sebagai berikut: menurut pandangan orang awam dan kebanyakan ilmuwan mengatakan bahwa mewujudkan ilmu terjadi secara mengkultivasi setiap terhadap jauh tanpa terelakkan dibangun di atas keseluruhan kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Ilmu yang capai
Oke, baik. Ini hasil Oke, baik. Terima kasih. Inilah hasil paparan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.